Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang motor DC yang beranggotakan Ahmad Zidan Zain, Naufal Rafia Fadilah, Tiara Mardatila Razak. Berikut materi dari kami. Direct current atau arus listrik searah merupakan arus listrik yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dan hanya terjadi dalam searah saja. Aliran-aliran tersebut akan menyebabkan adanya lubang dengan muatan positif yang terlihat menuju ke kutub negatif. Contoh dari peralatan yang menggunakan sumber tegangan DC yaitu ada baterai untuk remote AC, remote TV, lampu senter, baterai laptop berupa charger HP, dan terakhir aki motor. Selanjutnya, struktur dari motor DC. Secara umum, motor DC terdiri dari stator atau bagian diam, berbentuk silindris dengan magnet yang dipasang secara berpasangan atau dipoles. Magnet dapat berupa magnet permanen atau kumparan elektromagnet. Di dalam stator terdapat rotor atau bagian bergerak yang terdiri dari silinder besi tereliminasi yang dipasang pada batang penggerak atau shaft yang disokong oleh bantalan atau bearing namanya sehingga shaft dapat berputar. Ruang kosong antara permukaan rotor dengan stator dapat diberi lilitan armatur untuk memperbesar efek gaya Lorentz. Selanjutnya, karakter jalannya motor DC. Karakter kecepatan motor DC tipe Sound adalah yang pertama, kecepatan pada prakteknya konstan, tidak tergantung pada beban, dan oleh karena itu cocok untuk penggunaan komersial dengan beban awal yang rendah, seperti peralatan mesin. Yang kedua, kecepatan dapat dikendalikan dengan cara memasang tahanan dalam susunan seri dengan dinamo, atau kecepatannya dapat berkurang, atau dengan memasang tahanan pada arus medan, atau kecepatannya dapat bertambah. Selanjutnya materi keempat yaitu cara menjalankan motor DC untuk rangkaian maju dan mundur. Aturan pertama adalah komponen utama yaitu kontraktor magnet dalam mengoperasikan putaran maju dan mundur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu manual dan cara otomatis. Dalam pengaturan putaran maju dan mundur, putaran motor dapat bolak-balik jika medan magnet stator juga putar balik. Dan cara jalannya, pertama disiapkan alat dan bahan, kedua memeriksa rangkaian yang telah dirangkai dan dipastikan sesuai dengan skema, ketiga cobalah terlebih dahulu rangkaian kontrolnya dan dipastikan dapat bekerja dengan baik. Yang keempat, setelah rangkaian kontrol bekerja, tutuplah MC B3 pasa dan MC B1 pasa. Yang kelima, tekanlah tombol on atau start pertama dan lepaskan, lalu perhatikan arah putarannya. Yang keenam, setelah motor berputar beberapa saat, matikan motor dengan tombol off, maka motor akan berhenti. Yang ketujuh, tekanlah tombol on atau start 2 dan lepaskanlah, lalu perhatikan arah putarannya ke kanan atau ke kiri. Yang kedelapan, setelah motor berputar beberapa saat, matikan motor dengan tombol off, maka motor akan berhenti. Materi yang kelima, yaitu cara menjalankan motor DC dengan driver L298N. Yaitu langkah pertama, kita mencoba menghidupkan motor ke satu arah, lalu mematikannya. Langkah kedua, menghidupkan atau mematikan, mengubah arah, kemudian menghidupkan atau mematikan. Anda tetap menggunakan kabel yang sama. Dan langkah terakhir, menghidupkan atau mematikan dengan kecepatan rendah, kemudian menyalakan atau mematikan dengan kecepatan tinggi. Adapun bagian-bagian dari motor stepper yaitu tersusun atas rotor, stator, bearing, casing, dan sumbu. Sumbu merupakan pegangan dari rotor, di mana sumbu merupakan bagian tengah dari rotor, sehingga ketika rotor berputar, sumbu ikut berputar. Selanjutnya di sini saya akan menjalankan motor stepper. Caranya kita memakai tenaganya dari baterai sumbernya positif, diiniin ke positif.
dan kutub positif kita taruh di sini untuk menjalankannya. Lihat jalan ya.